Halo, saya Rati. Selamat datang di Meja Diplomasi. Pada kali ini, podcast ini akan membahas tentang isu hubungan internasional yang terdapat dalam film Shake Hand with the Devil. Ya, dan saya Nida. Episode kali ini mungkin terdengar agak berat, tapi ini itu penting banget karena kita akan berbicara soal film yang tadi disebutkan oleh Randi, judulnya yang mana diangkat dari memoir Letnan Jenderal Romeo, yang mana beliau adalah pemimpin pasukan perdamaian PBB di Rwanda pada saat terjadi genosida tahun 1994. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan merupakan film yang memiliki kritik yang paling tajam terhadap kegagalan komunitas internasional, di mana di film tersebut Jenderal Delar mempunyai mandat yang kecil, akan tetapi diminta untuk mencegah atau setidaknya menyaksikan pembantaian 800.000 orang di daerah tersebut. Dan menariknya, dua negara yang paling relevan dalam kisah ini itu ada Belgia, yang mana Belgia itu adalah negara bekas penjajah Rwanda yang menarik pasukannya setelah 10 tentara mereka itu terbunuh. Dan lalu negara kedua ada Kanada, yang mana Kanada ini adalah negara asal dari Jenderal Romeo sendiri, yang mana justru setelah tragedi ini akhirnya mendorong lahirnya R2P atau Responsible to Protect di PBB. Untuk membahas secara mendalam pada film ini, kami telah kehadiran dua diplomat penting. Yang pertama ada diplomat Hanif. Selamat datang, Bapak. Terima kasih atas undangannya. Ini topik yang tidak mudah, tapi penting untuk terus dibicarakan secara jujur. Lalu tamu kedua ada Bapak Abi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, senang bisa hadir di sini. Kisah Jenderal Romeo ini bukan hanya sekedar sejarah, tapi juga presiden atau bagian penting dalam dunia hubungan internasional. gatanu noneho gukuramo gatanu icumi. Once it's unleashed. But with courage and determination, it can be done. Kita mulai pembahasan. Bapak Hanif, jika melihat Belgia merupakan negara kolonial di Rwanda sebelum kemerdekaan, tapi mengapa ketika genosida meletus pada tahun 1994, justru Belgia lah menjadi negara pertama yang menarik pasukannya dari UNMIR, yaitu misi penjaga perdamaian PBB, setelah 10 tentara Belgia dibunuh oleh milisi Interham. Lalu bagaimana respon Bapak melihat kasus tersebut? Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Jadi yang perlu dipahami adalah bahwa pembunuhan 10 tentara Belgia bukanlah suatu kebetulan. Itu memang sudah direncanakan oleh Interahamwe, justru karena mereka tahu dan sejarah membuktikan bahwa mereka itu benar, bahwa kematian personel Barat itu akan membuat negara pengirim pasukan itu menarik diri. Itu adalah kalkulasi psikologis yang cukup brutal dan nyatanya itu berhasil. Tapi itu justru menunjukkan bahwa kebijakan Belgia itu saat itu terlalu mudah didikte oleh opini publik dalam negeri. Bukannya ketergantungan pada tanggung jawab moral terhadap Rwanda, yang mana negara itu justru saat itu dibentuk dan dijajah dan dibentuk struktur etnisnya oleh Belgia sendiri. Itu kritik yang adil. Ada beban sejarah yang berat di sini. Sistem identitas etnis Hutu dan Tutsi yang dikodifikasi melalui kartu identitas kolonial itu memanglah warisan administrasi Belgia. Jadi ironi terbesarnya adalah negara yang menciptakan struktur perpecahan itu justru negara yang paling cepat pergi ketika kekerasan puncaknya itu terjadi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hanif. Untuk Bapak Habib, jika melihat dari sisi Kanada, Jenderal Romeo justru berjuang keras meminta penambahan pasukan dan perluasan mandat. Namun permintaannya berkali-kali ditolak oleh Dewan Keamanan PBB.
Nah, menurut Bapak, bagaimana Kanada memaknai posisi Jenderal Romeo yang secara struktural sebenarnya tidak punya kuasa penuh karena ia bertindak di bawah bendera PBB, bukan bendera Kanada. Jadi menurut Bapak seperti apa? Ya, ini adalah poin krusial dan yang penting. Jenderal Dillard atau Jenderal Romero berada di bawah mandat PBB dan sebagai komandan PBB, bukan sebagai pemimpin pasukan Kanada langsung. Dan itulah letak permasalahannya. Ia memiliki keahlian dan juga bukti intelijen bahwa adanya kemungkinan terjadinya genosida atau pembantaian besar. Namun keputusan akhir berada di bawah Dewan Keamanan, dan Dewan Keamanan pada saat itu tidak menganggap adanya strategi yang penting di negara Rwanda. Jadi bisa dibilang ini itu bukanlah kegagalan dari seorang individu, tapi kegagalan arsitektur dari kelembagaan PBB itu sendiri. Tepat sekali. Hal inilah yang nanti menghantui Jenderal Romero di masa tuanya, di mana dia mengalami PTSD dan mencoba melakukan bunuh diri. On second thought, stay here. Who knows what the hell's going on? General Darer here. Put me through to General Annie Doho. Very bad news. They're killing everyone. All the moderate politicians and their families, and even Hutus who try to help the Tutsis. The city is in chaos. Everywhere Tutsis are trying to find refuge. I'm trying to get them to the Yoname compounds. I don't have enough men. At least 35 of our people are missing. Ini menarik untuk kita bahas dalam kasus dari film ini. Jika kita lihat dalam teori hubungan internasional, yakni kacamata realis klasik, keputusan Belgia menarik pasukan setelah kehilangan 10 tentaranya sebenarnya rasional. Karena dalam realis, negara memprioritaskan kepentingan nasional dan keselamatan warganya sendiri di atas komitmen multilateral yang tidak punya nilai strategis langsung. Belgia melihat Rwanda tidak mempunyai sumber daya, tidak mempunyai posisi geopolitik yang penting. Jadi Belgia cukup menghiraukan kasus yang terjadi di Rwanda. Jadi menurut Bapak Hanif itu seperti apa? Saya akan jujur, itu memang prinsip yang mendasari keputusan pada saat itu. Meskipun pahit untuk diakui, realisme itu melihat negara sebagai aktor yang rasional dan egois, terutama dalam sistem anarki internasional. Tidak ada otoritas yang bisa memaksa Belgia untuk tetap tinggal di Rwanda. Tapi sebaliknya, logika itu mengabaikan tanggung jawab historis Belgia sebagai bekas penjajah. Disitulah realisme, menurut saya, memiliki keterbatasan moral yang serius. Nah, sementara itu Pak, konsep responsibility to protect itu dilahirkan oleh Kanada setelah pasca kejadian di Rwanda ini. Yang mana ini tuh lebih dekat dengan liberalisme institusional yang mana percaya bahwa lembaga internasional dan norma bersama itu mengukur kegagalan negara-negara individu. Bagaimana menurut Bapak? Ya, persis seperti yang Anda bilang, bahwa konsep responsibility to protect lahir dari keyakinan liberal bahwa kedaulatan bukan lagi hak absolut, tapi tanggung jawab. Jika sebuah negara gagal dalam melindungi warga negaranya sendiri dari kekejaman massal, maka komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindunginya, bukan kewajiban untuk bertindak. Kanada memiliki memimpin penyusunan laporan ini di PBB tahun 2001 sebagai tanggapan langsung atas trauma di Rwanda. Oke, baik. Cukup menarik respon dari Bapak. Tapi jika kita melihat review dari film-film ini, konteks awal R2P itu sendiri itu udah tergerus oleh kasus yang terjadi di Irak gitu, di mana terjadi invasi Irak yang mengatasnamakan alasan kemanusiaan
dan sikap apatis dunia terhadap krisis Darfur di Sudan yang terjadi hampir bersamaan. Nah, bukankah itu menunjukkan bahwa R2P itu gagal menjadi norma yang konsisten? Menurut Bapak Habib seperti apa? Ya, ini merupakan kritik yang valid. Dan dalam konstruktivisme HI relevan untuk membahas hal tersebut. Norma internasional seperti R2P tidak otomatis mengikat, harus terus-menerus dilegitimasi melalui praktik dan wacana negara-negara besar. Ketika Irak diinvasi dengan dipublikasi kemanusiaan yang dibahas, norma R2P justru tercemar, dipakai sebagai kedok kepentingan geopolitik. Nah, hal inilah membuat negara lain menjadi skeptis untuk menerapkannya secara konsisten, termasuk dalam kasus di Darfur. Jadi problemnya itu bukan pada konsepnya ya Pak, tapi pada frekuensi pengimplementasiannya. Betul, dan ini yang saya sebut sebagai paham kemanusiaan selektif. Istilah yang juga muncul dalam ulasan-ulasan kritis terhadap buku ini Romeo Delec, di mana dunia hanya bertindak ketika ada kepentingan yang sejalan. Oke, baik. Cukup menarik pembahasannya jika melihat kasus ini dalam teori kritis dan pasca kolonial. Nah, jika kita melihat bahwasannya kegagalan Barat ini terhadap resiko mitos Afrika sebagai benua gelap yang penuh kekerasan dan tak terjelaskan, yang justru membuat orang Barat yang baik hati menjadi putus asa gitu. Menurut Bapak Hanif, bagaimana kritik terhadap isu ini? Ini kritik yang tidak bisa dibantah begitu saja ya. Perspektif postkolonial itu mengingatkan kita bahwa narasi kemanusiaan Barat sering kali menempatkan Afrika sebagai objek yang harus terus diselamatkan, bukan sebagai subjek dengan sejarah politik yang kompleks, termasuk sejarah yang dibentuk oleh kolonialisme Eropa sendiri. Rwanda itu tidak tiba-tiba menjadi kejam dan mencekam begitu saja. Struktur etnis yang dieksploitasi oleh Interahamwe itu punya akar administrasi kolonial yang sangat jelas, termasuk kebijakan Belgia itu sendiri. Jadi genosida Rwanda itu sebenarnya juga merupakan warisan struktural dari politik identitas nasional. Jadi bukan hanya semata-mata kegagalan dari pasca kolonial Afrika itu sendiri, begitu Pak? Tepat, dan mengabaikannya berarti mengulangi kesalahan yang sama. Memandang Afrika sebagai masalah yang berdiri sendiri itu dan bukan hasil dari sejarah global yang melibatkan Eropa. Yes. General, the deadline has passed with no result. Therefore, General, There are 30,000 people who have survived because they're under our protection. They will be killed if we leave. Oke, pada segmen ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang cukup tajam kepada dua bapak diplomat yang hadir di sini. Yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Habib. Banyak yang mengatakan bahwa sikap Kanada yang mendorong R2P itu merupakan bagian dari soft power dan reputasi internasional pasca trauma di Rwanda, bukan murni soal nilai kemanusiaan. Bagaimana Bapak menanggapi tuduhan bahwa R2P adalah proyek citra diplomatik Kanada? Itu seperti apa, Pak? Ya, saya paham atas skeptisisme Anda, dan menurut saya sebagian itu benar, di mana negara manapun ketika mempromosikan norma internasional dan juga memperoleh keuntungan reputasi. Tapi saya juga akan membalikkan pertanyaan, apakah itu membuat norma tersebut menjadi tidak valid? Menurut saya tidak. Justru realisme mengajarkan bahwa negara jarang bertindak tanpa kepentingan. Yang membedakannya adalah apakah kepentingan itu selaras dengan hasil yang secara moral baik. Dalam kasus R2P, iya,
ada elemen reputasi, tapi hasilnya adalah kerangka norma yang setidaknya memberi bahasa hukum internasional untuk mencegah genosida di masa depan meski implementasinya jauh dari kata sempurna. Selanjutnya saya izin bertanya kepada Bapak Hanif. Jadi ada yang berpendapat bahwa permintaan maaf Belgia kepada Rwanda itu baik yang soal warisan kolonialnya maupun tentang penarikan pasukan pada tahun 1994 itu terlalu terlambat dan lebih bersifat simbolis daripada substantif. Apakah itu adil menurut Bapak? Kritik itu punya dasar yang kuat. Permintaan maaf pemerintah Belgia soal Rwanda itu baru muncul bertahun-tahun setelah terjadi genosida. Simbolis ya, tapi saya akan mengatakan simbolisme dalam diplomasi itu bukan berarti tidak penting. Masalahnya adalah ketika simbolisme tidak diikuti komitmen kebijakan yang nyata. Misalnya dalam bentuk dukungan pembangunan jangka panjang, transparansi arsip kolonial, atau cara Uni Eropa menganggap krisis kemanusiaan di Afrika pada saat reformasi ini. Baik, terima kasih atas respon pertanyaan dari Bapak-Bapak. Lalu pertanyaan lanjutan berikutnya. Apakah dunia hari ini dengan krisis kemanusiaan di berbagai kawasan, termasuk konflik-konflik yang jarang mendapat liputan sebesar perang di kawasan lain, seperti konflik Rusia-Ukraina atau lain sebagainya, sudah benar-benar belajar dari Rwanda, ataukah terjadi pola paham kemanusiaan yang selektif itu masih terus berulang? Menurut Bapak Habib seperti apa? Ya, sejujurnya saya tidak bisa mengklaim bahwa dunia sudah belajar atas kasus tersebut. Pola yang sama seperti perhatian internasional yang tidak merata tergantung kepentingan geopolitik dan kedekatan budaya dengan Barat masih terlihat jelas. Contohnya itu sebagai yang ada jelasnya ketika konflik di Darfur dan juga konflik di Palestina. Ekstremis eksis di atas kertas, tapi kemauan politik di Dewan Keamanan tetap menjadi tantangan utama, sama seperti tahun 1944 di Rwanda. Saya sependapat, dan menurut saya tantangan terbesarnya adalah struktural. Selama hak veto di Dewan Keamanan PBB tetap menjadi hambatan terbesar, dengan kepentingan yang tidak selalu selaras dengan norma-norma kemanusiaan, kegagalan seperti ke Rwanda itu punya potensi untuk terus terulang. Ini mungkin seperti perdebatan klasik ya Pak, antara institusionalisme liberal yang percaya bahwa reformasi kelembagaan itu bisa memperbaiki keadaan, lalu melawan dari realisme struktural yang dia skeptis bahwa struktur anarki internasional itu bisa benar-benar diubah selama negara-negara besarnya itu memegang veto. Oke, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya untuk kedua Bapak di sini. Jadi, jika melihat dari kasus yang terjadi di Rwanda, menurut Bapak siapa yang paling patut disalahkan atas apa yang terjadi di Rwanda? Apakah Dewan Keamanan PBB? Apakah negara-negara pengirim pasukan seperti Belgia dan sebagainya? Lalu yang terakhir, apakah struktur global yang lebih luas? Menurut Bapak Hanif seperti apa? Saya percaya bahwa tanggung jawab itu berlapis, dan berbahaya bagi kita jika kita mencari satu kambing hitam begitu saja. Tapi jika saya harus jujur soal peran negara Belgia, keputusan menarik pasukan itu adalah sebuah keputusan nasional yang gagal mempertimbangkan konsekuensi bagi warga sipil Rwanda yang telah ditinggalkan oleh Belgia sebagai bekas jajahannya. Ya, mungkin saya akan menambahkan pendapat dari Bapak Hanif, di mana tanggung jawab terbesar ada pada struktur Dewan Keamanan yang memungkinkan 5 negara melakukan veto tindakan politik berdasarkan kalkulasi kepentingan yang sempit. Jenderal Romeo sendiri mungkin mengangkat kritik paling tajam justru ke arah tersebut seperti Dewan Keamanan yang bukan ke satu negara secara tunggal. Oke, baik. Terima kasih atas respon dari kedua Bapak diplomat ini. Kita lanjut ke segmen berikutnya.
Baik, kita masuk ke segmen terakhir yang berisi tentang refleksi serta kesimpulan yang akan kita simpulkan pada pembicaraan hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya ingin bertanya kepada dua bapak diplomat yang hadir di perbincangan pada hari ini. Oke, menurut bapak, pelajaran konkret apa yang harus diambil oleh generasi diplomat yang baru serta para perumus kebijakan negara di dunia ini? Menurut bapak seperti apa dan bagaimana? Bagi saya, pelajarannya adalah pentingnya konsistensi antara kata-kata yang diucapkan dan tindakan yang diambil. Jika suatu negara ingin mendukung perdamaian dan hak asasi manusia, komitmen itu tidak boleh berhenti sehingga ada resiko yang tidak nyaman secara domestik. Oke, baik. Terima kasih atas responnya. Menurut Bapak Habib, seperti apa dalam mengambil pelajaran yang ada dalam kasus ini? Ya, saya akan menambahkan pentingnya mendengarkan suara di lapangan. Jenderal Romeo sebagai orang yang berada di lapangan di Rwanda tahu apa yang akan terjadi jauh sebelum tragedi puncak ini terjadi, tragedi genosida. Tapi suara itu kalah oleh birokrasi yang jauh di lapangan. Diplomasi masa depan harus lebih menghargai kecerdasan dan intuisi personel lapangan, bukan hanya kalkulasi ruang sidang yang jauh dari lokasi kejadian. Oke, jadi kalau begitu dari perspektif teori HI yang sudah kita bahas pada hari ini, yang mana ada realisme, ada liberalisme institusional, ada konstruktivisme normal, dan juga kritik pasca kolonial yang semuanya sepertinya sepakat pada satu titik ini, yaitu sistem internasional itu saat ini itu belum memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan kemanusiaan itu tidak kalah dari kepentingan negara-negara. Baik, mungkin dapat kita simpulkan dari pembahasan kita pada hari ini bahwasanya pesan utama yang terdapat dalam film Shake Hand with the Devil, kita melihat bahwa kegagalan di Rwanda bukanlah cerita masa lalu yang sudah selesai, akan tetapi merupakan cermin serta refleksi dari kerentanan sistem internasional yang masih kita warisi pada hari ini. Baik, jadi terima kasih banyak kepada Bapak Diplomat Hanif dan Bapak Diplomat Habib karena telah berkenan hadir dan juga mengangkat topik hari ini dengan reflektif dan jujur. Terima kasih sudah mengangkat topik ini. Menurut saya topik ini berat ya, dan terutama jika mengingat atmosfer politik dunia, politik global saat ini. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya untuk menghadiri pertemuan atau pembincangan hari ini. Semoga diskusi ini juga membuka ruang refleksi yang lebih jauh, bukan hanya soal Rwanda, tapi juga soal bagaimana kita mendefinisikan tanggung jawab bersama di dunia yang masih penuh ketimpangan kekuasaan. Baik, untuk para pendengar media diplomasi, dari pembahasan film Shake Hand with the Devil yang sudah kita bahas pada hari ini, saya juga cukup setuju dengan statement Bapak Habib yang menjelaskan bahwasannya diskusi ini membuka ruang refleksi yang lebih jauh, bukan hanya soal Rwanda, tapi soal bagaimana kita mendefinisikan tanggung jawab bersama di dunia yang masih penuh ketimpangan dan kekuasaan. Oke? Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Nida. Dan saya Randi. Undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan.